fungsi utama daripada hadis Rasulullah sebagaimana firman Allah yang tadi kita sebutkan, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau menjelaskan kepada mereka, kepada umat manusia, wahai Muhammad, apa yang diturunkan untuk mereka. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba menjelaskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja di sana ada banyak jenis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diklasifikasikan oleh para ulama kita, baik itu dari sisi kekuatan hadis tersebut. Di sana ada hadis yang sahih, bahkan di atasnya lagi ada yang dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir. Ya. Juga di sana ada hadis yang hasan, pertengahan, kemudian ada pula hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Ini dari sisi tingkatan kekuatan daripada hadis tersebut. Nah, dari sisi yang lain, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula jenis-jenis hadis. Kalau dilihat dari sisi maudu'atnya atau dari sisi tema yang diangkat oleh hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali tema, ada banyak sekali maudhu' atau persoalan yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, dan itu semuanya telah dicoba diklasifikasikan oleh para ulama hadis yang berkecimpung dan mendalami ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu di antara klasifikasi hadis-hadis tersebut berdasarkan tema atau berdasarkan maudhu' yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis permisalan atau yang lebih dikenal dengan istilah amsal al-hadis, ya, hadis-hadis yang mengangkat permisalan-permisalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis-hadis beliau. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak sabda beliau, dalam hadis-hadis beliau, mengajarkan kita tentang banyak hal, mengajarkan kita tentang kehidupan dunia, mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, mengajarkan kepada kita tentang kehidupan akhirat, hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim, hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap muslim, dan itu semuanya telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, taraktu fikum amraini, saya telah tinggalkan untuk kalian dua buah perkara. Ya, kata Rasulullah, siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara itu, niscaya dia tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa dua perkara itu adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnati atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin timbul pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari hadis? Ya, mengapa kita harus mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, ada banyak keutamaan yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, tentang keutamaan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut, yang paling tinggi atau yang paling fenomenal dan yang paling urgen untuk kita ketahui, yang pertama adalah bahwasanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila Al-Qur'an. Ya. Atau dalam bahasa yang lain, Al-Qur'anu ilal hadis ahwaju minal hadis ilal Qur'an. Ya, mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya kebutuhan Al-Qur'an terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar dibanding sebaliknya, dibanding kebutuhan hadis kepada Al-Qur'an. Nah, mengapa bisa seperti itu? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, memberikan wahyu kepada kita semua, kepada umat manusia,
di mana mayoritas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu datang dalam bentuk yang universal, datang dalam bentuk yang umum, ya. Di mana penjelasan-penjelasan atau penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an itu nanti dia datang atau dijelaskan melalui sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, bentuk umum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi butuh kepada hadis Rasulullah untuk dijelaskan. Makanya Allah katakan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah turunkan Alkitab kepada wahai Muhammad, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ya, kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, wahai Muhammad, agar kemudian kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Ya, sehingga apa? Sehingga para ulama mengatakan kebutuhan Al-Quran akan penjelasan hadis Rasulullah itu sangat 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 besar sekali. Ya, yang menunjukkan betapa tinggi dan betapa agungnya kedudukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam. Ketimbang sebaliknya, ya. Ya, sebaliknya, apakah hadis Rasulullah SAW membutuhkan Al-Quran untuk menjelaskan hadis? Tentu saja tidak. Tentu saja, tentu saja tidak. Karena memang fungsi utama daripada hadis Rasulullah sebagaimana firman Allah yang tadi kita sebutkan, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau menjelaskan kepada mereka, kepada umat manusia, wahai Muhammad, apa yang diturunkan untuk mereka. Sehingga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat urgen dan menjadi sangat fundamental, sesuatu yang harus mau tidak mau harus kita pelajari, dan mau tidak mau harus kita jaga keberadaannya. Oleh karena kalau kita tidak menjaga keberadaan hadis-hadis Rasulullah, itu berarti sama saja kita tidak menjaga penafsiran dan penjelasan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Nah, di sini muncul poin yang kedua, yaitu dengan kita mempelajari hadis Rasulullah, maka agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan az-dzikr atau Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri, kata Allah, yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Nah, para ulama mengatakan, gimana caranya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Di antara caranya adalah dengan menciptakan para ulama, orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan menghafalkannya, lalu kemudian mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun di sana ada jenis yang lain, jenis penjagaan yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan agar kemudian Al-Quran itu tidak hilang di tengah-tengah umat manusia. Bentuk apa itu? Yaitu dengan keberadaan para ulama yang mendalami, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan menyampaikan, mendakwahkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelas, dia adalah penafsir terhadap ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dalam Al-Quran. Kita kan tidak menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sholat isyalah kamu 4 rakaat. Itu tidak ada sama sekali. Sholat subuhlah kamu 2 rakaat. Nggak ada. Itu semuanya kita bisa temukan di dalam sabda-sabda Rasulullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melahirkan orang-orang yang dikenal dengan istilah muhaddithun atau jahabidatu al-hadith. Para ulama, para gunung-gunung, ya, yang kakinya kokoh dan rasih, kuat, menancap ke bumi dalam persoalan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan memang para ulama sampai seperti itu. Mereka ketika menyampaikan keberadaan para ulama hadis, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan ulama hadis itu seperti jibal, seperti gunung-gunung memang. Ya, dan itu memang tidak hiperbol istilahnya, ya, atau tidak berlebihan, karena memang mereka adalah orang-orang yang memiliki kerasihan, kekuatan ilmu, dan kefasihan serta pemahaman yang luar biasa terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.